Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Ageng Channel 0405. Eh, Hari ini saya ingin membahas tentang trik dalam mengamalkan sholawat, ya. Ini cuma sharing aja. Biasanya saya setiap hari melakukan sholawat itu macam-macam ya. Terkadang kalau kita lagi kebutuhan kita makin banyak, kadang ya tergantung waktu kita juga. Tapi kadang kan kalau misalnya kita bersolawat itu kebiasaannya pas diamalkannya banyak, itu kok kayak terbebani gitu ya, kok kayak banyak banget gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai diamalkan 40 hari ya, begitu. Kadang kita mikirnya waduh, kok terasa berat ya gitu ya, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya tergantung kebiasaan aja. Tapi cara trik mudah dalam mengamalkan sholawat itu, yang pertama itu kita bagi waktu ya. Kita punya waktu sholat itu ada 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, sama isya. Bahkan bisa kita bagi-bagi dengan sholat duha dan sholat tahajud ya, gitu. Oke, misal nih kita punya mau mengamalkan sholawat dalam waktu 40 hari karena kita punya hajat, karena kita pengen punya sesuatu yang ingin kita capai, atau kita punya pengen beli sesuatu lah gitu kira-kira, atau pengen diberi kemudahan sama Allah agar bisa membayar hutang-hutang mungkin. Yang pertama, dibagi waktunya. Contoh misalnya satu hari kita punya waktu 24 jam dan dibagi sholat 5 waktu dan ada sholat-sholat sunnah ya. Bisa kita bagi itu dengan cara sholat subuh misalnya. Contoh misalnya kita mau mengamalkan sholawat dalam 40 hari itu seharinya 4000 kali contoh ini ya. Jadi kita bisa bersholawat habis setelah selesai sholat subuh itu 500 kali. Bisa kita cicil. Terus kita ketemu duha, mungkin waktunya agak lenggang kalau bagi teman-teman yang kerja di swasta ya. Mungkin kalau yang PNS mungkin banyak kesibukan dan segala macam ya di instansi. Tapi kalau yang pengusaha atau swasta mungkin agak lenggang. Itu di sholat duha bisa 1000 itu gampang. 1000 itu cepat kok selesainya kalau misalnya kalau kita udah terbiasa. Udah 1500 ya. Terus sholat zuhur 500 lagi udah 2000. Terus sholat asar kita coba amalkan lagi 500, udah 2500. Pas maghrib 500 udah 3000, iya kan. Pas isya kita 1000 lagi. Nah gitu teman-teman. Jadi totalnya bisa 4000 ya. Kalau kita begitu mengamalkannya, insya Allah gampang, jadi nggak terbebani gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan, misal nih, butuh target, kita pingin punya mobil contoh, atau kita pingin punya rumah, atau kita terlilit hutang yang harus dibayar dalam tempo sekian. Akhirnya kita masih punya waktu 40 hari, kita amalkan tuh. Dalam perjalanan waktu kita nggak konsisten, nah itu kurang baik ya. Lebih baik kita pelan-pelan konsisten ya. Kalau menurut saya pelan-pelan konsisten itu akan jauh lebih baik ketimbang kalian mengamalkan sholawat itu langsung banyak tapi habis itu hilang gitu. Ya. Jadi menurut hemat saya teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ingin mengamalkan sholawat Nabi itu niatkan untuk ibadah, bersalawat kepada Rasulullah. Dan salah satu triknya adalah membagi waktu sholawat kita. Kita punya niat bersolawat 4000, 5000 sehari, itu kita bagi waktunya. Jangan kita langsung ambil sholat subuh pengen langsung 4000. Oke, sehari 2 hari sampai dengan seminggu kita kuat, tapi 30 hari ke depannya mungkin kita akan berat. Dan harus ada faktor keikhlasan juga dalam bersolawat ya. Kita ikhlas, kita minta petunjuk sama Allah biar semuanya bisa dimudahkan segala urusan kita di dunia.
Insya Allah kalau kita melakukan halnya begitu pasti ada kemudahan ya, dan kita akan lebih nyaman gitu, bersalawatnya juga nggak terburu-buru gitu kan, nggak seperti orang kejar setoran gitu ya. Tapi ini hanya trik ya teman-teman ya, trik teman-teman. Saya cuma berbagi dan sharing-sharing aja. Sekali lagi saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa yang mencoba untuk sharing kepada teman-teman. Udah coba deh dirubah mindsetnya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, niat kita mau kerja, mau beli rumah, mau punya mobil, kendaraan, mau apapun lah itu, niatkan itu dengan cara Allah. Gimana caranya? Ya dengan cara bersolawat salah satunya ya, dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yakinlah teman-teman pasti akan dipermudah sama Allah ya, yakin ya. Nah ini masalah keyakinan nih, yang berikutnya adalah masalah keyakinan. Mungkin saya sedikit menyinggung masalah keyakinan. Ketika kita bersalawat memang terkadang kita dihadapkan satu sisi, kok udah sholawat 7 hari 10 hari kok belum ada tanda-tanda ya. Yakin aja, karena pasti akan dibalas sama Allah dengan kemudahan-kemudahan. Yang penting kita sabar, kita bisa istiqomah dalam bersalawat. Kalau kita punya komitmen 40 hari, lakukan 40 hari itu dengan baik. Jangan sampai dalam prosesnya itu kita berhenti ya. Kalau mungkin ada rasa-rasa di hati, waduh kok belum, mungkin wajar ya manusia. Cuman hayo lanjutin aja terus, karena kita yakin bahwasanya pasti Allah akan ngebantu kita kalau kita libatkan Allah dalam segala hal hidup kita. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan trik sholawat ini, cara mengamalkan sholawat ini ngebantu teman-teman sehari-hari. Apapun itu dalam pekerjaan kalian, lakukanlah dengan niat lillahi ta'ala. Terus tadi kan saya bilang 4.000 ya. Mungkin kalian punya niat, saya pengen 10.000 ya, tinggal dibagi aja setiap harinya segitu. Kalau 10.000 mungkin bisa 2.000. Tapi kalau menurut saya step by step aja. Kalau misalnya cuman mampunya bisa konsistennya misalnya 1.000, ya 1.000 sehari gitu, tinggal dibagi. Kalau 1.000 sih mungkin dalam satu waktu mungkin bisa ya. Sholat subuh tuh kan agak lengang, bisa sholat subuh itu bisa 1.000. Tapi kalau dibagi-bagi lebih kerasa berisi gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berfaedah, bisa menjadi ladang amal bagi saya dan bagi yang menonton. Dan jangan lupa agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar selalu dapat notifikasi dari channel saya. Insya Allah kalian semua dalam kesehatan, dalam barokah, selalu diberikan kemudahan rezeki yang luas dan lapang walaupun dalam keadaan sempit. Amin amin ya robbal alamin. Apapun yang diberikan sama Allah itu menjadi ladang amal baik kita. Kita harus sabar, kita harus banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, saya bukan ahli agama. Saya cuma berbagi aja, berbagi dan sharing aja, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu ladang amal ibadah saya dan dihapuskannya dosa-dosa saya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.